Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kisah Nabi Lut alaihissalam. Hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun berlalu. Nabi Lut terus berdakwah. Namun tak seorang pun yang mengikutinya, dan tiada yang beriman kepadanya kecuali keluarganya. Bahkan keluarganya pun tidak beriman semuanya. Istri Nabi Lut yang bernama Wa'ilah kafir seperti istri Nabi Nuh. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam. Quran Surah At-Tahrim ayat 10. Nabi Lut berjuang menasihati mereka tanpa lelah. Maka tiada lain jawaban kaumnya melainkan mengatakan, usirlah Lut beserta keluarganya dari negerimu, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang mendakwahkan dirinya bersih. Quran Surah An-Naml ayat 56. Karena mereka tidak mau mendengar Nabi Lut dan tetap melakukan perbuatan sesat itu, maka Nabi Lut memohon kepada Allah agar dia menolongnya dari kaumnya. Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu. Quran Surah Al-Ankabut ayat 30. Akhirnya Allah menurunkan azab kepada mereka dengan mengutus malaikat menghancurkan segala nikmat yang Allah berikan kepada mereka dengan cara mengutus malaikat untuk datang ke rumah Lut menyerupai lelaki yang cukup tampan. Lelaki tampan ini mengetuk pintu rumah Nabi Lut dan mengucapkan salam. Ketika Nabi Lut membukakan pintu, Nabi Lut heran dengan pemuda ini dan tidak kenal berkunjung ke tempatnya. Dalam hati Nabi Lut bertanya kepada dirinya sendiri, ada perlu apakah pemuda ini bertamu ke rumahnya? Sekaligus Nabi Lut khawatir dengan ketampanannya itu menyebabkan penduduk sini bisa berbuat keji kepada pemuda ini nantinya, kata Nabi Lut di dalam hati. Pemuda ini tidak memberitahu sama sekali kepada Nabi Lut bahwa dia ini adalah malaikat yang menyamar sebagai seorang pemuda yang tampan. Kemudian hal yang tidak diinginkan Nabi Lut itu terjadi pada laki-laki yang ada di sana. Langsung berbondong-bondong ke tempat Nabi Lut untuk menyaksikan lelaki tampan tersebut, sekaligus untuk mengajaknya berbuat keji, yaitu berhomoseks. Nabi Lut ketika itu langsung melindungi pemuda ini dari para lelaki yang ingin berbuat keji kepadanya. Namun karena terlalu banyaknya laki-laki, Nabi Lut sangat kewalahan menghadapi mereka. Terlihat muka Nabi Lut yang sangat khawatir. Malaikat lalu memberitahu kepada Nabi Lut bahwa dia adalah seorang malaikat yang menyamar untuk menghancurkan tempat ini. Setelah penduduk Sodom mengetahui perihal tamu tampan yang ada di rumah Lut dengan buas dan penuh nafsu, mereka segera menuju rumah Lut. Dan sesampai mereka di rumah Lut, didapati pintu rumah Lut tertutup. Kaum Lut pun lantas berteriak, Lut, bukalah pintu rumahmu jika tak ingin kami membukanya dengan paksa. Istri Lut berusaha mencari Lut, dan ternyata ia menjumpai suaminya meninggalkan tamunya itu dalam kamar.
Ia kemudian mengintai dari balik tirai dan hatinya merasa senang. Di luar teriakan kaum Lut semakin menjadi-jadi. Akibatnya dari balik pintu Lut hanya bisa berkata kepada kaum Sodom, "Hai kaumku, inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang bisa membedakan baik dan buruk?" Quran Surah Hud ayat 78. Tetapi ucapan Lut itu tak diindahkan kaumnya. "Sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu, dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki." Quran Surah Hud ayat 78. Lut masih dihinggapi rasa khawatir, tetapi tamu itu berkata lagi, "Bukakan pintu dan tinggalkan kami bersama mereka." Malaikat-malaikat itu menyuruh Nabi Lut membuka pintu rumahnya seluas mungkin agar dapat memberi kesempatan bagi orang-orang haus terhadap lelaki itu masuk. Mereka pun menyerbu masuk. Namun malangnya ketika pintu dibuka dan para penyerbu menginjakkan kaki mereka untuk masuk, tiba-tiba gelaplah pandangan mereka dan tidak dapat melihat sesuatu pun. Malaikat-malaikat tadi telah membutakan mata mereka. Sementara itu para penyerbu rumah Nabi Lut dalam keadaan kacau balau berbenturan satu dengan yang lain, berteriak-teriak, bertanya-tanya apa gerangan yang menjadikan mereka buta mendadak. Lalu bertanyalah Lut kepada utusan Allah itu, "Apakah kaumku akan dibinasakan saat ini juga?" Utusan Allah memberitahukan bahwa azab akan ditimpakan kepada kaum Lut pada waktu subuh nanti. Mendengar malaikat itu, Lut segera berpikir, bukankah waktu subuh sudah dekat? Lut diperintahkan segera pergi dengan membawa keluarganya. Pada akhir malam, dan keluarga Lut akhirnya pergi keluar kota, tidak bersama dengan Wa'ilah, karena istri Lut telah berkhianat kepada suaminya dan telah membantu orang-orang yang berbuat kerusakan, dan ia harus menerima akibatnya. Maka turunlah azab atas dirinya bersama semua kaum Lut yang ingkar itu. Maka tatkala datanglah azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah kami balikkan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiada jauh dari orang-orang yang zalim. Quran Surah Hud ayat 82 sampai 83. Demikianlah akhir dari kisah istri Lut dan kisah penduduk Sodomi yang telah melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh penduduk bumi sebelumnya, karena mereka melampiaskan nafsu dengan mendatangi lelaki Sodomi, bukannya mendatangi wanita. Akhir kisah yang menyedihkan dari istri Lut dan penduduk Sodomi yang ditimpa azab yang sangat pedih. Istri Nabi Lut ikut terkena azab karena dia mengingkari ajaran yang dibawakan suaminya, yaitu Nabi Lut. Adapun sang anak mereka selamat dari azab karena mengikuti ajaran ayahnya. Kini mereka yang selamat hidup rukun dan hidup sesuai dengan ajaran Islam serta menyebarkannya.